Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan walaupun di rumah. Karena nanti ketika kita masuk sekolah, mudah-mudahan sudah siap untuk melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Nah, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita mulai dengan baca berdoa dulu. Dipimpin Wendy berdoa dulu. Ayo semuanya, sebelum kita memulai, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Wendy. Alhamdulillah, ini pertemuan kita selanjutnya setelah kemarin kita di pertemuan minggu lalu membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Coba Veloni. Bahas tentang modeling 3D hard surface, Pak. Ya, betul. Jadi minggu lalu kita kan sudah membahas tentang modeling ya, modeling 3D hard surface gitu. Kemarin kan modeling kan ada dua ya, modeling 3D hard surface, ada modeling organik ya, yang dimana kita sudah tahu perbedaannya ya antara organic modeling dengan hard surface modeling. Kalau organic modeling itu adalah modeling makhluk hidup atau benda-benda memiliki kelengkungan gitu ya. Kalau misalkan hard surface itu adalah benda-benda yang mati gitu, benda-benda yang memiliki sudut yang tajam. Kemarin kita membahas tentang modeling hard surface. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang animasinya. Animasinya juga berhubungan dengan pertemuan kita minggu lalu, gitu kan. Kalau misalkan kemarin minggu lalu itu tentang modeling hard surface atau benda mati, sekarang kita juga menganimasikan objek non-karakter atau benda mati. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya satu-satu. Wendy hadir? Hadir Pak. Dennis hadir ya? Hadir Pak. Untuk pertemuan kali ini, mari kita simak dulu PowerPoint yang akan saya sampaikan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik gerakan non-karakter dalam aplikasi 3 dimensi, di mana teknik gerakan non-karakter dalam aplikasi 3 dimensi ini berada di KD 3.16 dan 4.16. Ya, jadi kita nanti menganalisa dan membuat gerak digital non-karakter dalam aplikasi 3 dimensi. Di mana indikator pencapaian kompetensinya ada menjelaskan teknik gerakan non-karakter dalam aplikasi 3 dimensi, membuat gerakan non-karakter dalam aplikasi 3 dimensi. Setelah mempelajari materi hari ini, tujuannya adalah setelah mengamati bahan tayang tentang teknik gerakan non-karakter, kalian mampu menjelaskan tentang teknik gerakan non-karakter. Lalu yang ketiga, setelah mengamati demonstrasi yang dilakukan oleh guru atau saya, kalian mampu atau dapat merancang gerakan non-karakter dalam aplikasi 3 dimensi berdasarkan 12 prinsip animasi dengan benar. Mampu membuat animasi gerakan non-karakter dengan benar. Animation adalah proses pembuatan animasi untuk model, di mana animasi itu dapat berupa gerakan objek atau gerakan kamera. Nah, pada dasarnya pembuatan animasi 3 dimensi pada Blender sama seperti animasi 2 dimensi, yaitu dilakukan dengan frame by frame. Jadi animator hanya menentukan keyframe-nya saja pada objek yang akan digerakkan. Nah, in between-nya nanti akan terbuat dengan sendirinya secara otomatis. Aplikasi yang kita gunakan, tadi kan menggunakan aplikasi 3 dimensi ya. Nah, aplikasinya adalah Blender. Blender adalah perangkat lunak gratis yang dapat kita download secara free di blender.org ya. Nah, teknik gerakan atau animation pada objek 3D dilakukan dengan membuat objek bergerak atau berubah bentuk. Teknik gerakan adalah proses menganimasikan atau membuat objek bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu. Kalau non-karakter adalah objek 3 dimensi yang berupa objek, benda mati, atau dengan kata lain, objek yang tidak membutuhkan teknik gerakan atau rigging. Nah, objek 3D non-karakter dapat dianimasikan dalam banyak cara. Ada 3 cara ya, khususnya. Yang pertama adalah moving as wall object, adalah di mana animasi hanya mengubah posisi, orientasi,
atau objek dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah deforming, adalah animasi dengan cara membuat simpul atau titik kontrol objek. Lalu yang ketiga, inherited animation, adalah animasi pada objek yang bergerak berdasarkan pergerakan objek lain. Lalu, ini sudah kegiatan satu, berdasarkan gambar yang kamu lihat, analisis coba. Berarti pengertian dari teknik gerakan non-karakter itu apa sih? Paham ya? Kalau sudah, nomor 2 terus kalian identifikasi. Gambar nomor 1 itu animasinya apa? Dianimasikan dengan cara moving object, deforming, atau inherited. Saya tunggu sekarang, kalian kerjakan di LKPD kalian. Saya kasih waktu kurang lebih 3-5 menit. Ya, langsung aja, LKPD-nya dalam bentuk Word ya. Kalian bisa langsung kerjakan di sana. Lalu kalian nanti setelah kalian kerjakan, kalian bisa upload kembali di Classroom. Oke, kalau sudah, coba Andy. Gerakan karakter itu gerakan yang diberikan kepada objek 3D yang berupa objek benda mati, Pak. Lalu kalau yang kedua itu berarti ini termasuk dianimasikan dengan cara apa? Dimas coba. Moving as of object, Pak. Ya. Yang mengubah posisi, orientasi. Ya, betul. Lalu saya lanjutkan. Nah, ada keyframe dalam aplikasi Blender. Keyframe adalah dalam aplikasi Blender adalah penanda waktu yang menyimpan nilai properti. Keyframe bertugas untuk menentukan kapan sebuah objek akan tampil pada sebuah animasi. Jadi keyframe ditandai dengan bulatan yang berbentuk seperti diamond. Jadi seperti diamond nih bentuknya, diamond gitu. Yang terdapat pada timeline defaultnya biasanya warna kuning. Kalau warna kuning itu biasanya yang aktif. Gitu ya, objek akan mengalami pergerakan rotasi atau perubahan dari timeline yang telah ditandai keyframe ke keyframe berikutnya. Nah, tampilan keyframe ini seperti ini nih. Nah, di sini juga ada kontrol animasi dalam aplikasi Blender. Gerakan non-karakter dalam aplikasi Blender dilakukan dengan menerapkan perubahan objek, baik berupa posisi, bentuk, atau ukuran yang dilakukan secara keyframe by keyframe. Nah, kontrol animasi mempunyai peranan penting dalam proses pembuatan animasi. Dalam kontrol animasi terdapat beberapa komponen. Ya, ada time slider. Ini merupakan baris keterangan yang menampilkan setiap frame pada animasi yang dibuat. Lalu toggle animasi yang pada Blender ini terdapat pada menu frame. Toggle animasi ini mode merupakan tombol untuk menentukan mode dalam proses pembuatan animasi. Ya. Lalu yang ketiga ada playback control. Ya, tombol untuk menjalankan animasi yang telah kita buat. Dia play animasi untuk menjalankan animasi secara keseluruhan, jadi play, atau go to start itu dari kita mau mulai dari awal untuk menuju ke posisi awal frame. Lalu previous untuk menuju ke frame selanjutnya. Next frame menuju ke frame berikutnya. Lalu go to end untuk menuju ke frame yang paling akhir. Lalu ada time box yang menampilkan nilai frame yang aktif pada saat menjalankan animasi. Time box ini juga berperan dalam mengetikkan sebuah nilai frame box untuk menuju ke posisi frame yang ingin kita buat. Jadi di situ ada kotak, jadi kita mau ke frame keberapa, kita tinggal ketikkan aja di situ. Ada time configuration, merupakan tombol yang berfungsi untuk mengatur konfigurasi, jumlah frame dan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan suatu animasi. Tentunya kalau kita membuat animasi itu walaupun non karakter, tapi tentu harus kita membuatnya itu berdasarkan 12 prinsip animasi gitu yang didefinisikan oleh Thomas dan Ollie Johnston. 12 prinsip animasi sebagai dasar yang wajib dimiliki dan dikuasai oleh animator untuk membuat animasinya itu tampak lebih hidup. Ini kegiatan 2 yang ada di LKPD kalian. Jadi coba kalian lihat dulu video yang akan saya tampilkan. Ya, jadi ini animasi kubus melompat. Sesuai dengan 12 prinsip animasi, dia akan kelihatan lebih menarik. Berdasarkan video yang tadi saya share, ya, coba kalian analisis. Ini prinsip 12 prinsip animasi apa saja yang digerakkan tadi. Ya, saya tunggu 3 menit ya, kurang lebih dari sekarang. Silakan dikerjakan untuk kegiatan 2-nya. Sudah? Kalau sudah, coba Wendy, apa Wen? 12 prinsip animasinya apa aja, Wen? Anticipation, ya, anticipation, slow in, ada apa lagi? slow out. Jadi di situ
ada timing, ya jadi kita butuh waktu yang tepat kapan dia harus melompat, kapan dia harus mendarat ya. Anticipation itu jadi ancang-ancang gitu. Jadi kalau melompatnya ada ancang-ancang, jadi kalau kalian perhatikan ya, jadi dia nggak asal melompat, jadi nggak kaku. Untuk kegiatan 3-nya, kalian coba lihat di LKPD kalian, kita akan membuat sebuah gerakan non-karakter dalam aplikasi Blender. Contohnya yang tadi tuh, yang kubus melompat tadi. Saya mau demonstrasikan dulu sedikit. Sudah kelihatan tidak Blendernya? Nah, ini adalah kubusnya. Ya, kita menggunakan objek kubus tadi. Nah, kalau kita ingin menganimasikannya, kan defaultnya seperti ini ya. Nah, ini kita Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Jadi insert keyframe-nya dengan shortcut I, ya, baru kalian gerakkan objeknya, baru kalian shortcut I lagi, masukkan keyframe-nya gitu. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa lihat di channel YouTube saya. Di situ ada tutorialnya. Bagus banget untuk pertemuan minggu lalu. Tugasnya sudah kekumpul semua, praktek sudah kerjakan semua, ya, dan tidak ada yang mencontek hasilnya. Kita sepakat untuk mengumpulkan ini di minggu depan ya. Sepakat ya? Sepakat. Nah, nanti kalau misalkan ada keperluan apa, atau misalkan ada hal-hal yang tidak kalian pahami, kalian bisa chat ke teman kalian dulu gitu. Ada yang misalkan ada yang kesulitan Pak gitu dalam praktek atau dalam hal mengerjakan LKPD. Jadi nanti saya tugasnya ada di LKPD. Kalian bisa kumpulkan di Classroom dan hasil chat prakteknya. Hasil prakteknya bulannya juga kalian kumpulkan di Classroom ya. Rizka, pertemuan hari ini kamu bisa ambil kesimpulan apa? Yang saya simpulkan yaitu teknik gerakan non-karakter adalah gerakan yang diberikan kepada objek dimensi yang berupa benda mati atau objek yang tidak membutuhkan teknik gerakan rigging. 3D animasi non-karakter adalah menganimasikan atau membuat objek di tempat lain dalam waktu tertentu. Itu yang pasti dia tanpa rigging ya, karena dia non-karakter. Ya, lalu di situ ada keyframe ya, ada keyframe yaitu penanda waktu yang menyimpan nilai properti untuk menentukan kapan objek tersebut akan bergerak gitu. Lalu di situ ada timeline yang berfungsi untuk mengontrol animasi yang akan kita buat. Ya, jadi itu pertemuan hari ini yang dapat kita simpulkan. Ya, jadi tetap jaga diri kalian, tetap di rumah aja, terus dikerjakan ya tugasnya, ya LKPD-nya, kegiatan 1, kegiatan 2-nya nanti kalian kumpulkan dalam bentuk Word di Classroom dan bentuk blend-nya, prakteknya ya, hasil prakteknya. Ingat, jangan mencontek ya. Percaya pada hasil pada diri kalian sendiri, karena kan ini skill untuk kemampuan kalian nanti setelah lulus. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa untuk pertemuan di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Rizka, Wendy, Dennis, Dimas, Keloni, Dwi, Ferry, dan Anwar tadi yang lost connection. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.